Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader. Di video kali ini ya kembali saya akan sharing rekomendasi saham saya untuk watchlist trading ya, untuk watchlist trading atau scalping di tanggal 21 Juli 2025 di hari Senin ya teman-teman. Nah, sebelum masuk ke list sahamnya, disclaimer kalau saya tidak mengajak teman-teman beli jual tetap ya, karena keputusan buy and sell-nya tetap ada di tangan teman-teman masing-masing, dan karena saya hanya meng-share saham yang saya analisa menarik gitu ya. Jadi makanya penting untuk teman-teman melakukan analisa ulang. Jadi yang saya share adalah hasil analisa saham yang menurut saya menarik gitu ya. Dan biasanya saya hanya entry di saham-saham yang direspon market seperti itu. Dan ya teman-teman wajib ya untuk bertanggung jawab dengan trading teman-teman masing-masing. Oke. Tanggal 21 Juli itu hari Senin. Sebelumnya di tanggal 18 saya nggak bikin konten ya. Saya hanya share saham yang saya rekom itu ke teman-teman yang sudah join di YouTube membership. Oke. Dan di tanggal 21 ini saya punya 4 saham. Toba PYFA ini lagi ada sentimennya. Toba rame banget. Wah, luar biasa ini saham. Yang ketiga dan keempat ini emiten dari palm oil ya, dua saham yang menurut saya lagi rame juga, lagi menurut saya oke untuk dipantau gitu ya. Jadi sebelum masuk ke list sahamnya saya mau review ya saham yang sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih ya, terima kasih buat teman-teman yang sudah traktir saya kopi. Ada 3 orang kemarin sama hari ini ya, kemarin sama hari ini yang sudah traktir saya kopi. Ada LED Rocking ya, Bapak LED Rocking, terus ada Bapak Farhan 21, dan juga Bapak Imam Ahmad. Ya, Bapak Imam Ahmad. Jadi 3 orang ini traktir saya kopi, dan saya ucapkan terima kasih ya buat bapak-bapak semua, yang mudah-mudahan nanti cuannya makin luber gitu ya. Jadi buat teman-teman yang merasa dari konten saya dapat cuan lumayan luber gitu, wah nih saya dapat cuan luber, mau sharing sama abangnya yang udah bikin konten gitu ya biar dia semangat gitu ya. Gampang caranya ya teman-teman ya. Teman-teman tinggal buka video saya terus klik link yang ada di description. Oke, di dalam description video itu ada di sini traktir cuan ya, traktir cuan, tinggal klik aja linknya, gampang banget. Setelah diklik linknya, teman-teman di sini ada menu donasi cuan, tinggal klik aja mau donasi kopi berapa. Let's say misalnya wah saya mau kasih kopinya 10 ya, traktir aja 10 gitu, atau mau satu pun nggak masalah, 10 ribuan. Nah, teman-teman tinggal klik buy. Setelah teman-teman klik buy, teman-teman isi teman-teman punya email, lalu di sini klik agree yang ini aja, ini nggak perlu. Lalu di sini ada select payment method. Di sini tuh ada beberapa metode pembayaran ya teman-teman, bisa pakai Shopee, bisa pakai OVO, Dana, QRIS dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Jadi buat teman-teman yang mau traktir saya kopi, boleh ya, nggak usah malu-malu, traktir aja berapapun saya terima. Saya ucap syukur atas itu gitu ya. Karena itu kan rezeki. Nggak boleh ditolak. Jadi ya saya mau info ya, kemarin review dulu. Kemarin saya di tanggal 18 tuh mention saham Archie, Cek dan juga SCMA. Jadi buat teman-teman yang nanya, wah nih saya belum join ke Discord gimana ya, menunya sama aja teman-teman, di Discord juga sama. Di sini ada menu watchlist stock pick. Di sini saya share ya tanggal 18 Juli saya info untuk teman-teman pantau Archie, Cek dan juga SCMA. Jadi isinya yang di postingan YouTube membership dan di Discord itu sama. Saya akan bagi rata sama gitu ya. Jadi yang pertama review saham Cek. Saham Cek nih akhirnya cuman closing 1% naiknya, ya mungkin berat nih, banyak yang numpang ya. YJ-nya keberatan saya rasa nih underwriter, tapi ini saham memang diakumulasi ya dari mulai dia listing sampai dengan saat ini. Ini memang Stockbit mengatakan dari mulai dia listing ini small distribution, tapi ini kalau saya perhatikan ini belinya di harga atas ya. Jadi memang Cek ini emitennya nih ngejaga harganya nggak dibawa turun dulu gitu ya. Dan ya menurut saya oke untuk swing. Nanti kita lihat-lihat dulu lah. Kita harusnya plan saya harusnya ada sideways, ada merah juga dalam, nanti kita cek lagi nanti ya. Dan sekarang sih belum, menurut saya seperti itu. Lalu yang kedua emiten yang saya pantau ada Archie ya. Archie akhirnya closingnya 10%. Jadi ya buat teman-teman yang cuan ya, yang mantau Archie dan trading di saham Archie gitu ya, yang mudah-mudahan cuan lah ya. Lalu yang ketiga ada SCMA akhirnya closingnya 4,6%. Dari ketiganya nggak ada yang gerak ketika market opening. Jadi kalau misalnya yang rajin mantau market atau pasang automatic order, ya mudah-mudahan ada yang cuan ya teman-teman, seperti itu. Oke, langsung aja ke pembahasan saham yang saya rekom untuk tanggal 21 Juli hari Senin. Yang pertama Toba.
Toba ini udah jelas lah ya menarik banget teman-teman. Kalau diperhatikan data transaksinya ini terlihat netral. Di top buyer satunya ini adalah broker AK Foreign ya. Nah, AK Foreign. Jadi ya saya berasumsi ini adalah bot ya, dan ini saham rame banget kemarin ditransaksikan tanggal 18 itu. Saya lihat ini scalper papan atas kayak MG gitu ya, YP ini main banyak di sini, CP ya banyak main di sini. Ya jadi kalau scalper papan atas aja main di sini, apalagi saya gitu ya, scalper papan akselerasi gitu. Ya harus main lah di saham yang lagi hype. Ini secara candle dia ya lock arah lah ya, keren. Dan sangat liquid, value transaksinya 146 miliar. Jadi masuk gede, in out di sini tuh enak banget, lagi ada momentumnya. Dan ya saya merasa, menurut saya mungkin saya bisa salah, AK di sini adalah bot foreign ya. Jadi memang dia tertrigger untuk melakukan pembelian dalam jumlah besar di saham Toba karena rame. Nah, ini tinggal kita lihat aja besok trader-trader yang melakukan pembelian di tanggal 18, selama dia guyurnya dikit-dikit, saya pikir foreign masih akan tertarik untuk beli karena chartnya cakep ya, baru aja breakout. Biasanya sih kalau baru breakout gini 1-2 candle ke depan tuh masih hijau pekat. Dan Toba ini sentimennya memang lagi bagus gitu ya. Ada kalau nggak salah Green Energy kerjasama sama Danantara. Kalau by the way kalau nggak salah Pak Pandu juga ex pimpinan di Toba ya, Pak Pandu Danantara ya, lagi bagus lah pokoknya. Dan yang kedua itu saham PYFA. Ya, saham PYFA ini menurut saya oke, data transaksinya sih di sini terlihat netral ya. Karena kenapa netral? Mungkin sellernya juga banyak keluar. Ini banyak juga soalnya scalper yang numpang di sini gitu ya, crossing pindah-pindah. Ya, ini kan beli jual masih simpen barang CP. Saya lihat yang dalam jumlah cukup lumayan besar itu ya AZ ya. AZ yang beli dalam jumlah besar di PYFA, broker AZ ya, Sukor ya. Jadi seperti itu, PFA masih oke. Jadi dia punya penutupan kemarin itu lock arah ya, kita lihat chartnya cakep banget, volume yang terjadi juga besar. Ini saya yakin besok market opening dia akan ada gap up ya, akan ada gap up. Dan ya biasanya ketika gap up suka ada volatilitas tinggi gitu ya, dan ketika ada volatilitas itu biasanya saya suka memanfaatkan itu untuk scalping ya, nggak usah terlalu berpikir atau berharap cuan tebel ya lah. Kalau saya pribadi 2-3% atau 4% aja udah bersyukur banget gitu ya. Dan biasanya dari 4 saham yang saya rekom pun saya juga paling hanya trading 1 atau 2 gitu ya, jadi nggak semuanya. Jadi PFA menurut saya salah satu masuk kategori yang menurut saya menarik ya. Yang ketiga dan keempat ini dari sektor CPO, palm oil. Jadi saya masih nggak ngerti korelasinya. Yang jelas CPO ya, chart CPO ini ya hijau, lumayan hijau, beberapa hari terakhir juga merangkak naik gitu ya. Tapi kan yang saya tahu CPO itu adalah kelapa sawit ya, biasanya dia diekspor ya, dan diekspor kalau nggak salah ada kebijakannya tarif pajaknya Amerika itu pajaknya dinaikin kan. Kalau pajaknya dinaikin ya artinya dia nggak mungkin naikin harga. Kalau dia nggak naikin harga, cuannya tipis gitu ya. Dan ya jujur saya nggak tahu terlalu ngerti korelasinya gitu ya. Yang jelas nggak semua saham CPO naik sih teman-teman. Kayak TAPG, LSIP, DSNG ya, itu nggak naik kenceng nih. Saya buka ya, DSNG biasa aja deh kalau nggak salah ya, merah malah. LSIP nggak naik. TAPG merah, dan satu lagi Gosco ya, yang salah satu ada Pak PP-nya nih, Gosco ya, 6%. Nah, Gosco yang naik 6% gitu ya. Perkebunan pengolahan kelapa sawit ya, bener ya. Jadi itu, tapi nggak semua ya. Menurut saya 2 saham CPO yang menarik ini ada JAR sama BWPT ya. JAR ini kita lihat ini emitennya Haji Isam ya, Kalimantan ya kalau saya nggak salah ya. Nah, ini posisinya baru breakout ya. Ini di sini titik breakoutnya baru breakout dengan volume, artinya breakoutnya valid ya. Data transaksinya menurut saya oke. Broker YU ya, ini kan CGS ya, ini bukan retail, menarik menurut saya. Yang kedua BWPT ini secara tiba-tiba ya volume yang terjadi ini besar. Nah tuh jedor, ini kan anomali banget ya. Ya anomali lah. Dan value transaksi yang terjadi di hari Jumat kemarin itu 18 miliar teman-teman. Saya nggak tahu, teman-teman ada yang tahu nggak nih sentimen apa BWPT nih. Tanggal 17 itu cuma 2,3 ya, tanggal 16 itu cuma
0,8 bahkan gitu ya. Jadi ya ini lagi ada momentumnya, ya mudah-mudahan bisa kasih kita cuan ya. Dua saham JAR sama BPPT dari sektor kelapa sawit ini. Dan paling yang jadi concern buat saya adalah Toba sama PFA ini mudah-mudahan nggak diisengin bursa, nggak kena UMA ya. Tapi even dia kena UMA karena kemarin dia belum ada kena ya, mudah-mudahan harusnya dia baru UMA dulu, nggak langsung suspend gitu ya. Jadi masih bisa kasih kita cuan. Karena sama kayak contoh kasus kalau saya nggak salah Blok sama PSAT, ketika dia UMA pagi-pagi masih bisa kasih cuan tuh ya. Masih bisa kasih cuan ya, mudah-mudahan nggak kena UMA. Kalau seandainya nggak kena UMA, prioritas saya ya mungkin akan main di Toba sama PFA. Ini kayaknya easy money kalau pagi-pagi ya, yang ngerti caranya dan mau disiplin cut loss gitu ya. Ini bisa dapat 2-3% dalam waktu singkat pagi-pagi gitu ya. Jadi itu saham yang saya rekom untuk trading di tanggal 21 untuk scalping ya. Kalau swing ada di konten satunya lagi ya. Mungkin itu aja dari saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan bisa kasih cuan ke teman-teman semuanya gitu ya. Dan ya itu aja, sekian dari saya. Salam cuan, thank you.